Baik, yang sudah kita pelajari juga adalah dhamir disatukan dengan isim dan kata benda dengan dhamir. Kepemilikan ya, misalnya baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Yang sudah kita pelajari juga adalah harfu jar atau preposisi wa dhamir dengan kata ganti. Misalnya sebagai contoh kata ala. Kata ala digabungkan dengan dhamir, maka kita akan bisa mengatakan alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Contoh mungkin sebagai tambahan, misalnya tambah kata fi, artinya di, fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna, fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fiya, fina, dan selanjutnya. Kita juga sudah mempelajari kata kerja lampau atau fi'il maudhi dengan fa'ilnya. Tentu karena sedang kita pelajari adalah kata ganti, fa'ilnya atau subjeknya adalah kata ganti. Yang dimerahi pada kolom 1, kolom 2, kolom 3 dari sebelah kanan, ini adalah fa'ilnya ya. Mari kita abada, beribadah ya. Abada, abada, abadu, abadat, abadata, abadna, abadta, abadtuma, abadtum, abadti, abadtuma, abadtunna, abadtu, abadna. Aku beribadah, kami beribadah. Baik, kita lanjutkan dengan fi'il al-fi'lul mudhari, kata kerja kini, wa fa'iluhu minadh dhamair, dan fa'ilnya dari dhamir. Ada 3 komponen paling tidak di dalam fi'il mudhari, ada huruful mudhara'ah dan ada dhamir yang di ujungnya. Kita bagi 3 aja. Ada huruful mudhara'ah, ada fi'il, ada fa'il ya. Kalau huruful mudhara'ah menandai awalnya huruf mudhara'ah yang sudah kita sampaikan dengan hafalan ya, ta, ya, ta, ta, ana. Itu huruf mudhara'ah. Sedangkan yang di belakang fi'il ini fa'il. Fa'il artinya pelaku. Mari kita baca dari kelingking atau orang ketiga laki-laki. Kita mulai dari situ. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna, taftahu, taftahani, yaftahna, taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna, aftahu, naftahu. Jadi kita lanjutkan. Contoh yang lain. Ya'budu, dia beribadah. Mari kita baca sama-sama mulai dari kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk, dan ibu jari. Mari kita baca bersama-sama. Ya'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budu, ta'budani, ya'budna, ta'budu, ta'budani, ta'buduna, ta'budina, ta'budani, ta'budna, a'budu, na'budu. Ada satu lagi untuk mengulangi, mengokohkan, menguatkan ingatan kita. Dari yarji'u. Yarji'u itu pulang atau kembali. Mulai dari orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Kita mulai dari kelingking. Yarji'u, yarji'ani, yarji'una, tarji'u, tarji'ani, yarji'ana.
Tarji'u, tarji'ani, tarji'una, tarji'ina, tarji'ani, tarji'na, arji'u, narji'u. Baik, saya kira sudah cukup untuk fi'il madhi, fi'il mudhari, dan kita sekarang ke materi yang baru adalah fi'il amri wa fa'iluhu, fi'il amar dan subjeknya. Dalam bahasa Arab, yang diperintah itu siapa, yang diperintah itu siapa, berarti dia adalah subjeknya. Misalnya iftah, ya, artinya orang laki-laki yang kedua yang disuruh. Kalau fi'il madhi dan mudhari itu meliputi seluruh jari, mulai kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk, dan ibu jari. Sementara kalau al-fi'lul amri, fi'il amar atau imperatif, ya, itu hanya menggunakan 2 jari atau petanya hanya ada di 2 jari. Yaitu jari tengah untuk orang kedua laki-laki dan jari telunjuk untuk orang kedua perempuan. Contoh kata kerja dihafal dulu aja sekarang dari kata iftah. Artinya bukalah. Maka kalau merintah ke satu orang, iftah. Iftah kalau anta. Iftah anta. Iftaha untuk antuma. Iftahu untuk antum. Iftahi untuk anti. Iftaha untuk antuma. Iftahna untuk antunna. Mari kita baca sambil memegang jari tengah dan telunjuk. Mari kita baca sama-sama. Iftah. Iftaha. Iftahu. Iftahi. Iftaha. Iftahna. Kita ulang. Jari tengah. Iftah. Iftaha. Iftahu. Iftahi. Iftaha, iftahna. Sekali lagi. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Itulah fi'il amar, ya. Hanya 6 fi'il amar. Sesuai dengan orang kedua laki-laki dan orang kedua perempuan. Di dalam gambar ini iftahu, ya. Iftahu, bukalah oleh kalian maksudnya, ya. Iftahu al-abwab, bukalah pintu-pintu itu. Ini merintah ke banyak orang, ya. Iftahu al-abwab. Bukalah. Kalau diterjemahkan zaman dahulu kita akan terjemahkan bukalah oleh kalian pintu-pintu. Iftahu al-abwab. Mari kita ambil contoh yang lain. Kata isbir. Isbir artinya bersabarlah. Isbir, isbiro, ada alifnya untuk jari tengah, ya. Isbiru untuk antum. Ada waw dan alif. Isbiri untuk anti, ada ya mati. Isbira untuk antuma. Sama kebetulan antuma. Untuk laki-laki dan perempuan sama antuma. Isbira. Isbirna untuk jama, untuk antunna. Ulangi kata isbir, isbira, isbiru, isbiri, isbira, isbirna. Ulangi. Isbir, isbira, isbiru, isbiri, isbira, isbirna. Sekali lagi. Isbir, isbira, panjang. Isbiru, isbiri, isbira, isbirna. Mari kita lihat contoh di sini. Isbiru di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Ini kata dasarnya sama. Sod ba'ra. Sod ba'ra. Yang satu isbiru. Yang kedua wasabiru. Berarti awalnya dari kata dasar sod ba'ra. Sod ba'ra. Sekarang ini kata perintah, ya. Isbir, isbira, isbiru, wasabiru. Bersabarlah, perkuat kesabaran.
bersiap-siaplah dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Wahai orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, kokohkan kesabaran, wasabiru, warabitu, dan bersiap-siaplah, bersiap-siagalah. Kemudian wattaqullah, bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Mari kita contoh yang lain ya. Usjud. Usjud artinya perintah bersujud, seperti halnya para malaikat diperintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Bersujudlah. Usjud. Yang kedua tambah alif, usjuda. Yang ketiga ada wawu, jama laki-laki, usjudu. Perempuan, usjudi. Kalau antuma, usjuda. Kalau antuna, usjudnya. Mari kita sama-sama baca. Usjud, usjuda, usjudu, usjudi, usjuda, usjud. Nah, kita ulang. Usjud, usjuda, usjudu, usjudi, usjuda, usjud. Nah, sama-sama sekali lagi. Usjud, usjuda, usjudu, usjudi, usjuda, usjudna. Kita lihat contoh dalam kalimat wasjud waqtarib. Dua-duanya fi'il amar atau kata kerja perintah. Maka sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Wasjud waqtarib. Karena kalau sujud, posisi kita adalah posisi terdekat dengan Allah. Seperti disampaikan oleh Rasulullah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Keadaan yang paling dekat, keadaan hamba yang paling dekat dengan Rabbnya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Yaitu ketika dia sujud. Fa'aksiru ad-du'a. Maka perbanyaklah doa. Ini yang jadi contoh pada kalimat ini adalah wasjud. Kita ada nih wa usjud. Maka kalau dibaca disatukan ada wa wasjud yang ada di surat Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Kemudian fi'il amar dari kata uktub, tulislah. Untuk anta uktub, untuk antuma uktuba, untuk antum untuk anti uktubi, untuk antuma uktuba, untuk antuna uktubna. Mari kita ulang bersama-sama. Uktub, uktuba, uktubu, uktuba, uktubna. Kita ulang. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Kita ulang lagi. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Mari kita lihat dalam contoh. Uktubu, tulislah. Uktubu, tulislah oleh kalian. Tulislah. Ahsana ma tasma'un. Yang terbaik yang kau dengar. Uktubu, tulislah oleh kalian. Ahsana ma tasma'un. Yang paling baik hal yang kau dengar. Wahfadhu, dan hafallah. Ahsana ma taktubun. Yang paling baik yang kau tulis. Peliharalah, hafalkanlah, peliharalah apapun yang terbaik dari yang kau tulis. Wa tahaddatsu bi ahsana ma tasma'un. Ini perintah juga sama fil amar wa fadhu wa tahaddatsu. Ucapkanlah apa yang kalian, yang terbaik yang kau dengar. Jadi, uktubu ahsana ma tasma'un, wahfadhu ahsana ma taktubun, wa tahaddatsu bi ahsana ma tasma'un. Mari kita lihat fi'il amar yang lain ya, dari kata ijlis. Duduklah. Maka kita bisa membentuk 6 buah dari kata ijlis ya.
6 buah kata ini dikaitkan dengan perbedaan subjek yang pronomina atau subjek domir atau fa'il minad domair. Fi'ilnya domir. Mari kita baca ijlis. Nah, untuk anta ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Kita ulang. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Sekali lagi kita baca sama-sama. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Mari kita lihat dalam contoh. Ijlisu ila tawabin. Duduklah bersama orang-orang yang bertaubat. Ini kata Umar bin Khattab. Ijlisu ila tawabin fa innahum araqqu afidah. Araqqu afidatan. Karena orang yang sedang bertaubat itu hatinya lembut hatinya. Araqqu afidatan. Ijlisu, begini kata dari antum. Ijlisu ila tawabin fa innahum araqqu afidatan. Ini materi yang baru karena kita sedang fokusnya di domair, ya, domir. Ada domir yang bisa jadi objek. Tadi ada yang salah tugas ini. Ngambilnya dari sini. Ini kita ambil dari nasara. Nasara itu artinya dia, laki-laki menolong. Ya. Yang menjadi fokus ini yang dimerahin, ini menjadi objek. Dia menolong dia. Dia menolong mereka berdua. Dia menolong mereka. Dia menolong dia perempuan. Dia laki-laki menolong mereka berdua. Dia laki-laki menolong mereka perempuan. Dan selanjutnya. Jadi ini objeknya. Jadi subjeknya adalah dia laki-laki. Predikatnya nasara, ya, menolong. Sedangkan yang merah ini menjadi objek. Mari kita baca dari atas. Narasarahu, nasarahuma, nasarahum, nasaraha, nasarahuma, nasarahunna, nasaraka, nasarakuma, nasarakum, nasaraki, nasarakuma, nasarakunna, nasarani. Ini bedanya, sebelum ya di sini ditambah dengan nun. Selalu dengan nun. Jadi nasarani, tidak nasari, ya, tapi nasarani. Dia laki-laki menolong aku. Nasarana, dia laki-laki menolong kami. Kita baca sekali lagi, ini full jari, ya. Kelima-limanya mulai dari kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, dan ibu jari. Mari kita baca, nasarahu, nasarahuma, nasarahum. Yang merah menjadi objek. Nasaraha, nasarahuma, nasarahunna, nasaraka, nasarakuma, nasarakum, nasaraka, nasarakuma, nasarakunna, nasarani, nasarani. Jadi kalau ada aku atau ya yang mati setelah kata kerja, apakah itu kerja fi'il madhi atau mudhari seperti ini, harus ditambahkan ya nun sebelum huruf ya. Mari kita lihat di kata yang lain. Dia laki-laki menolong. Nah, yansuru artinya. Yansuru, dia laki-laki menolong. Menolong siapa? Nah, ini yang merah ini menjadi objeknya, ya. Yansuruhu, yansuruhuma, yansuruhum. Jadi dalam satu kata dalam bahasa Arab bisa ada fi'il, kata kerja, bisa ada fa'il, subjek, dan bisa ada maf'ul bih atau objek. Satu kata itu. Mari kita ulang lagi. Yansuru, yansuruhuma, yansuruhum, yansuruha, yansuruhuma, yansuruhunna, yansuruka, yansurukuma, yansurukum, yansuruki, yansurukuma, yansurukunna,
yansuruni, yansuruna. Yang berubah pada slide ini adalah objek ya. Subjeknya tidak berubah, yaitu huwa semuanya. Tapi sesungguhnya yang manapun dari yang 14 bisa. Cuma pada slide ini yang sedang kita terangkan adalah subjek ya, objek maaf. Baik, kita lanjutkan. Fi'il mudhari ya, fi'il mudhari yansuru, yansuruhuma, yansuruhum, yansuruha, yansuruhuma, yansuruhunna, yansuruka, yansurukuma, yansurukum, yansuruki, yansurukuma, yansurukunna, yansuruni, yansuruna. Ini siapa yang bertanya? Maaf. Ini Linda, oke. Baik. Kita, oke, ini ubah ya. Mari kita sama-sama latihan di sini. Dan sama-sama coba kataba, yaktubu, uktub, nazara, yanzuru, zahaba, yadhabu, idhab. Jadi beda-beda ya. Ini memang belum diberikan rumusnya, tapi ini harus dihafal aja. Jalasa yajlisu. Pakai i yajlisu, ijlis. Akala yakulu kul. Syariba fil lampaunya. Yashrabu ishrab. Nah, yang akan kita latih sekarang adalah fi'il amarnya atau kata kerja perintahnya. Mari kita coba dari jari tengah ya. Uktub, uktuba, uktubu. Tunjuk, uktubi, uktuba, uktubna. Mari kita praktekkan di kata undur, lihatlah. Undur, undura, unduru, unduri, undura, undurna. Kita lanjutkan ke kata idhab, pergilah. Idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Kata khud ya. Khud, khuda, khuzu. Ini dari akhoda, ya'khudhu, khud. Ya, fi'il amarnya mengambil, mengambil, dan ini ambillah. Khud, khuda, khudhu, khudhi, khuda, khudna. Selanjutnya kata ijlis. Ya. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Akala, makan, yakulu, kul, makanlah. Kul, kula, kulu, kuli, kulna. Itu juga kata syariba, minum, yashrobu, ishrab, minumlah. Jadi ishrab, ishroba, ishrobu, ishrobi, ishroba, ishrob. Baik, saya akan stop share screen dan kita akan meminta untuk mempraktekannya. Ambil salah satu kata dari yang sudah ada ditayangkan di layar. Silakan yang mau mencoba kata uktub. Ada yang mencoba? Silakan. Saya mau coba, Pak. Silakan. Abia. Ya. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ya, sekarang coba ijlis. Yang lain, ijlis yang lain. Silakan. Yang Saya, Pak. Coba. Ya, silakan. Ijlis. Wahyu, siapa ini? Lestari. Lestari, ya. Baik, silakan. Lestari. Ijlis. Ijlis. Ijlis.
Lestari dulu, ijlis. Oh ya. Ijlis, ijlisla, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Baik. Tadi siapa yang barusan yang mudzakkar, yang laki-laki? Khud, ya, Ridho. Khud, ambillah. Khud, khuda, khudu. Benar Ustaz ya? Ya, betul. Terus satu lagi. Khudi, khuda, khudna. Khudna, ya. Khudu manasikakum. Kalau dalam Al-Quran, ambillah manasik kalian. Ya, sekarang kul, makanlah. Siapa yang mau coba? Saya mau coba, makanlah. Ya, Aulia, fadhal. Ya. Kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Ya, baik. Terima kasih. Bagus. Saya akan ambil foto dulu. Ya, sen kedua. Ambil foto. Oke. Sekarang kata isyrab. Siapa yang mau coba isyrab? Saya Bapak. Silakan. Muhammad Syahrul. Isyrab, isyroba, isyrobu, isyrobi, isyroba, isyrobna. Syukran, jazakumullah. Bagus ya. Syukran. Kemudian kata irji', pulanglah, irji', ain. Siapa yang mencoba? Fadhal. Irji', irji'a, irji'u, irji'i, irji'a, irji'na. Ya, dalam Al-Quran ada irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah. Ya. Sekarang kata iftah. Coba iftah, bukalah. Siapa yang mencoba? Saya Pak. Ya. Iftah. Bukalah. Iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Iya, baik. Sekarang kata unzur lihatlah. Unzur. Siapa yang mencoba? Tidak ada. Unzur. Saya Pak. Saya Ustaz. Silakan. Ya, salah satu silakan. Langsung unzur. Unzuro. Unzuro, nggak ada nih ya. Ya, jadi hanya 6 ya dalam jari tengah. Unzur, unzuro, unzuru, unzuri, unzuro, unzurna. Baik, sekarang khud. Siapa lagi yang khud? Silakan khud, ambillah. Saya Pak. Ya, Linda. Khud. Khud, khuda, khudu, khudi, khuda, khudna. Ya, dalam bahasa Arab zal ada titiknya itu sama mirip dengan the dalam bahasa Inggris. Khud, khud, khudha, khudhi, khudhu, khudhi, khudha, khudna. Ya, itu sekedar ucapannya ya. Tapi tadi ucapan fiilnya sudah benar. Sekarang iqra, bacalah. Iqra. Siapa yang mau? Silakan. Saya mau, Pak. Ya, silakan. Langsung. Ikro'a, ikro'u, ikro'i, ikro'a, ikrokna. Iya. Ya, sambil memperbaiki, ini hanya untuk harus diperhatikan saja. A itu bunyinya bersih. A dari hanya mengucapkan iqra'a, iqra'a. Tadi ketukar dengan ain, nggak apa-apa. Itu sudah benar dari tasrifnya atau pembentukan katanya.
Baik, kita lanjutkan lagi share screen. Oke, ini tambah percakapan. Percakapan karena sedikit-sedikit. Harapan saya adalah bisa diingat ya. Karena 1 minggu saya akan sedikit saja. Misalnya untuk Kamis ini hanya 1 kata ya. Tambahan 1 dialog. Aina taskun. Aina taskunu atau aina taskun, di mana kamu tinggal. Maka jawabannya askunu fi Jakarta. Misalnya, saya tinggal di Jakarta. Kalau yang perempuan, aina taskunin. Kalau bertanya ke perempuan pakai in ya, aina taskunin. Jawabnya sama, askunu di Jakarta, karena orang pertama yang di ibu jari itu askunu, naskunu, sama baik laki-laki dan perempuan. Sebelum lupa, ini ada tugas yang harus diupload ini. Kebetulan tugas ini yang tadi sudah dipraktekkan, ini tugas yang harus diunggah ke Google Classroom ya. Mari kita praktekkan, dan insya Allah sudah hafal. Siapa yang bersedia? Tambahannya ini hanya 2 ya. Aina taskunu, askunu fi Jakarta atau askunu fi Bogor. Sedangkan di perempuan kalau bertanya lawan bicara kita adalah perempuan, maka pertanyaannya aina taskunin. Jawabannya sama, laki-laki perempuan askunu fi Bogor, askunu fi Depok, askunu fi Cirebon, dan selanjutnya. Saya kira masing-masing sudah punya catatan, dan bagi yang mau mencoba berpasang-pasangan. Saya Ustaz. Ada Aulia Rahman, silakan pasangannya 1 lagi. Laki-laki perempuan boleh ya, karena ada Aulia sama siapa, ditunggu 1 pasangan. Saya Ustaz. Iya, Nanda. Ya, silakan. Aulia dan Nanda. Aulia yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Aulia, Mas Muki. Ismi Nanda. Kaifa haluki? Bikhair walhamdulillah. Wa kifa haluk anta? Haluka. Bikhair walhamdulillah. Lanjut. Aina taskunu. Aina taskunin. Taskunin. Aina taskunin. Di Bandung. Gunung di Bandung. Sekarang dibalik. Anda dijawab oleh Aulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Nanda. Mas muka? Ismi Aulia. Haluka? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bikhair walhamdulillah. Aina taskunu? Askunu fi Jakarta. Baik, syukran. Ya. Manul akhar, siapa yang lain? Siapa lagi? Ada lagi yang coba? Jadi meskipun hanya sedikit, tapi kalau dipahami dan bisa diucapkan, mudah-mudahan ada gunanya. Sedikit demi sedikit, karena Bapak Ibu, Mas Mbak itu kan bukan belajar bahasa Arab pada umumnya ya. Jadi sengaja tidak terlalu difokuskan ke situ. Ya, ada lagi silakan, Fadhol. Tidak ada? Iya, baik. Oke. Saya mau Ustaz. Ya, Muhammad Sahrul.
siapa pasangannya yang bersedia menemani Mas Sahrul? Tidak ada? Silakan yang bersedia. Ya, fadhal. Mas Sahrul, Mas Dwi Depok, Mas Reza. Ya. Mas Sahrul, silakan. Assalamualaikum. Ismi Syahrul. Mas muka? Kaifa haluka? Kaifa wa kaifa? Khair, alhamdulillah. Aina taskun? Ya, Gunawan. Oh, saya. Aina taskun? Aina taskuni? Taskunu? Aina taskunu? Laki-laki. Aina taskunu? Askunu. Askunu fi. Sekarang balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Syahrul. Bikhair, alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Khair. Aina taskunu? Taskunu. Askunu fi Jakarta. Ya, kalau yang taskunin untuk menyapa perempuan. Ya, satu pasangan lagi silakan. Jadi Ya, bahan ini Ustaz. sudah disampaikan beberapa hari sebelum ini, jadi boleh dibaca untuk bisa ditanyakan. Baik, sini Mas Ridho dengan siapa yang bersedia pasangannya? Ya, Assalamualaikum. Belum ada, bentar. Ditunggu yang bersedia. Kalau ditunjuk misalnya khawatir tidak ada. Jadi silakan yang bersedia ada di depan layar ya. Saya Ustaz. Ya, fadhal. Ya, lanjut Mas Ridho. Ya, saya mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Ridho, Mas muka. Ismi Wahyu. Kaifa haluka? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khair, alhamdulillah. Aina taskun? Askunu fi Jakarta. Ya, sekarang ditukar. Wahyudin duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Wahyu. Masmuk? Ismi Ridho. Kaifa halu? Bi khair, walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khair walhamdulillah. Aina taskunu? Askunu fi Karawang. Iya, baik. Jadi harapannya diberikan sedikit percakapan, namun itu akan kalau dihafal dan bisa mengucapkannya, menggunakannya, insya Allah ada gunanya. Karena insya Allah kalau sudah bisa sih tinggal nambahin itu lebih mudah daripada mengawali dari pertama ya. Baik, kita akan mengulang lagi terutama materi yang baru. Baik, kita lihat lagi. Cuma kalau lagi share screen saya nggak bisa, tolong mungkin ya. Saya minta aja ya, siapa yang bersedia. Oke, dari kata
Oke, silahkan ada yang bersedia baca iftah yang ada di layar. Iftah. Silahkan baca yang ada di layar, dibaca saja. Yang bersedia sambil mengingat di jari tengah dan di jari telunjuk. Silahkan baca yang bersedia. Ya Ustaz. Ya langsung. Ya, saya nggak bisa lihat layar. Iya. Ya silakan. Iftah, iftaha, iftahu. Ya. Iftihi, iftahi, iftaha, iftihna. Iftahna. Iftahna. Sekali lagi ulang. Iftah, iftaha, iftahu. Iftahi, iftaha, iftahna. Baik, sekarang mungkin bisa tanpa ini bisa baca. Yang bawah al-abwab. Ini yang atas tulisannya bisa sudah ada tadi. Iftahu. Ya, iftahu. Meskipun tidak diberikan harokat bisa dibaca ya. Iftahu al-abwab. Coba ucapkan. Iftahu al-abwab. Artinya bukalah pintu-pintu. Al-abwab jama dari bab. Jadi pintu. Bukalah oleh kalian pintu-pintu. Baik, siapa yang isbir? Siapa yang berkenan? Silakan. Saya Ustaz. Silakan, fadhal. Nanda, fadhal. Isbir, isbira, isbiru, isbiri, isbira, isbirna. Ya, syukran. Sekarang coba iqra'i ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. 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 Domah ya, tuflihun. Ini isbiru tadi ya. Wahai orang yang beriman, bersabarlah, perkuat sabar kalian, bersabarlah kalian, perkuat kesabaran kalian, bersiap siagalah kalian. Kemudian ini bertakwalah. Ini semua ya. Kalau mau ingat itu antum ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya, siapa yang berikut? Usjud. Siapa yang bersedia? Silakan mencoba. Siapa saja, nggak dibatasi. Silakan Muhammad Syahrul. Usjud, usjuda, usjudu, usjudi, usjuda, usjudna. Iya, mari kita lihat di sini. Ada di atas tuh aja. Coba baca wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Artinya dan sujudlah kamu dan mendekatlah. Ini cuma ke sini belum diajarkan. Waqtarib, berdekatlah. Coba kalau antum, Mas Syahrul, antum wasjudu ya, pakai waw. Wasjudu. Kalau sini antum juga waqtaribu. Waqtaribu. Jadi wasjud, usjud, usjuda, usjudu, iqtarib, iqtariba, iqtaribu, iqtaribi, iqtariba, iqtaribna ya. Jadi bawah ini tambahan saja. Aqrabu itu paling dekat. Kondisi, posisi yang paling dekat bagi seorang hamba dengan Robnya, dengan Allah adalah pada saat dia sujud, wa huwa sajid. Maka kata Rasul, ini hadis ya, aksiru ad-du'a. Kalau kita sholat sunat, aksiru ini fil amar ya. Ini Mas Syahrul, ini untuk anta, antuma, antum. Ini. Fa'aksiru. Kira-kira ini untuk anta, antuma, atau antum? Itu fakturi Ustaz ya? Bukan, wawunya ya. Fa'aksiru. Yang ditanyakan ini kan fil amar. Oh iya, iya. Anta, untuk antuma. Itu untuk antum Ustaz.
antum ya. Karena waw ya. Ya. Tandanya waw. Asalnya aksir. Fa'aksiru. Nah, perbanyaklah ad-du'a. Maka, fa'nya maka. Fa'aksiru ad-du'a. Berbanyaklah doa. Sekarang uktub. Siapa yang mau bersedia baca uktub? Saya Ustaz. Baik, fadhal. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Baik, syukran. Mari kita baca. Afwan Ustaz. Coba baca. Uktubu ahsana ma tasma'un. Coba baca. Uktubu. Uktubu ahsana ma tasma'un. Ya Ustaz. Ya, betul. Jadi tulislah oleh kalian. Wow, ya sama juga di sini. Kemudian wahfadhu ahsana ma taktubun. Baca. Wahfazu ahsana ma taktubun. Ya, ihfadhu asalnya ihfadhu jadi wahfadhu. Ini untuk antum juga ya, ada waw tandanya. Kemudian tahaddatsu bi ahsana ma tasma'un. Tahaddatsu bi ahsana ma tasma'un. Ini juga fi'il amar tahaddats. Kalau antum tahaddats, tahaddatsa, tahaddatsu, tahaddasi, tahaddatsa, tahaddatsna. Sini antum. Tahaddatsu. Oke, di sini siapa yang baca ijlis? Saya mau Ustaz. Ya, fadhal. Ijlis, ijlisa, ijlisu. Ijlisi, ijlisa, ijlisna. Baik. Sekarang lihat di teks ini. Ijlisu ila tawabin. Coba baca. Ijlisu Tawabin. Ya. Tawabin. Fa'innahum araqu afidatan. Fa'innahum araqu faidatan. Afidatan. Fa'innahum araqu afidatan. Araqu afidatan. Araqu afidatan. Ya, afidah itu dari fuad ya. Fuad itu hati. Jadi kata Umar bin Khattab, duduklah bersama orang yang taubat, para taibun, tawabin, orang yang sedang bertaubat kepada Allah ya, kembali ke jalan Allah. Karena orang tersebut yang lebih mulia hatinya, lembut, mulia hatinya. Paling lembut hatinya kalau orang lagi bertaubat. Sebelum dilanjutkan, mari kita dengarkan ada pertanyaan, ada kesulitan, atau ada apa saja dari yang sudah dipelajari. Atau kurang banyak. Ya, Lestari, silakan Pak Lestari. Jadi, saya terus terang agak bingung dari pertemuan 1 sama 2, jadi baru kemarin saya bacain banget gitu ya, ulang lagi dari depan. Nah itu kan yang banyak yang, ini sebenarnya mesti dihafal atau ada rumusnya gitu sih Pak untuk menghafal? Nah, rumusnya itu petanya itu rumus. Sekali Tapi, hafal untuk ya, misalnya ada domir 14 ya. Ya, sekali hafal nanti yang akan ganti kata-katanya. Misalnya ada kata perintah ya tadi kan ada 6. Kan tadi kita ganti-ganti. Rumusnya itu yang 6. Rumusnya itu ya, tapi kalau untuk menyesuaikan ke katanya itu, ke kata masing-masing itu mesti dihafal berarti ya Pak? Kapan pakai, maksud saya kayak pakai mana ya? Kayak yang tak ya gitu-gitu, kemudian kapan pakai iya, kapan ini pakai ta gitu-gitu, berarti memang mesti harus dihafal. Dihafal, ya? Iya, dihafal. Rumus juga ya? Oh iya. Rumusnya itu, dari peta itu rumus sebetulnya. Nanti akan ganti itu katanya. Kan itu satu, misalnya kalau udah ikut dari kemarin, ini sengaja diulang lagi ya, kita contoh. Contoh ya Pak Lestari.
kita ambil dari sini. Semua ini maka sedikit-sedikit supaya dihafal. Ini semua, ini peta adalah rumus. Harus hafal. Tanpa hafal nggak bisa. Ya. Ini adalah cara bantu menghafalnya. Ya. Bantu ke sini, ini fokus serang kata ganti memang sengaja. Kata ganti itu ada 14 di dalam, sebanyak ruas jari di tangan kita. Sampai sini kita masih pakai yang 14. Sampai sini kita menggunakan kata ganti yang ada di belakang kata kerja lampau. Ini memang harus dihafal, tapi kalau sudah hafal dari awal, ke sini akan mudah. Tetap 14 ya. Iya. Ke sini 14. Kan kemarin sudah dihafalkan, ini huruf ya, di slide yang pertemuan kedua yang kita sudah hafalkan, tanda misalnya huruf mudharaah itu ada 4, ya, ta, alif, dan nun. Ya. Dan dimulai dari jari kelingking ya, kemudian ta, ya, itu. Kemudian jari tengah ta, telunjuk ta, kemudian ibu jari a dan na. Itu memang satu rumus yang mau tidak mau harus hafal. Nah, itu sesungguhnya untuk memudahkan ya. Kemudian yang di belakangnya ini memang harus dihafal juga. Kita punya 14. Selalu 14 ya. Jadi memang yang ganti-gantinya ini kan kata mudhari ya, yaftahu. Yang gantinya menjadi yadribu. Satu pola kita tahu, kata apapun kita masukkan, kita akan bisa. Misalnya, kita masukkan yadribu, memukul. Kita masukkan yakulu, makan. Kita masukkan yajlisu, duduk. Kita masukkan yadhabu, pergi. Kita masukkan yashrabu, minum. Kita masukkan yarji'u, pulang. Polanya akan begini. Yang berbeda adalah yang dihitamkannya ini. Ya. Kira-kira bisa paham ya? Itu yang hitam-hitam kan, yang hitam berarti kata yang hitam kerja, itu yang ganti-ganti. Iya. Polanya akan sama. Yarji'u, yarji'ani, yajri'u, yarji'una. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Misalnya ganti lagi, misalnya atau tadi yaktubu, yaktubani, yaktubuna, yadhabu, yadhabani, apapun yang diganti masukkan ke sini. Ya. Dan ini jelas orang ketiga laki-laki, orang ketiga perempuan, orang kedua laki-laki, orang ketiga dua perempuan, orang pertama laki-laki dan perempuan. Yang ruas pertama di jari itu untuk tunggal, ya, semua untuk tunggal, ujung jari ini. Ruas kedua untuk dua, ruas. Jadi kenapa tanpa jari itu agak sulit ya, apalagi bukan di pesantren, bukan menghafal, tapi harus sedikit pakai logikanya gitu. Logikanya iya betul. Jadi peta ini untuk membantu ya. Tapi kalau diikutin dan ini insya Allah saya selalu ulang, tujuannya adalah untuk mengingatkan tapi yang mendetilnya tidak. Misalnya dari domir sampai fi'il mudhari tidak. Yang mendetil hari ini adalah kata perintah yang gitu. Maka contohnya banyak. Karena ini yang baru. Yang kemarin sudah ya, ini semua kata. Mungkin kalau dilihat yang di pertemuan 2 ini sudah ada insya Allah. Dan mudah-mudahan kalau diikuti dan seksama mudah. Tapi kalau sudah berakumulasi banyak, kamu bingung. Tentu akan. Iya, makanya kemarin saya ngulang banget, insya Allah mulai paham deh, nanti ngulang-ulang lagi. Iya ya. Terima kasih banyak Pak. Iya, saya ulang dari sini sengaja selalu diulang untuk mengingatkan. Sampai nanti pada fase ini fokusnya kan ini ada di yang 14 ya. Dan ini selamanya akan kepake. Jadi kenapa ini didahulukan? Karena orang susah di sini. Kalau tidak hafal di sini itu agak sulit. Harus dari sini kita modal. Ya.
ini di jari ini tolong dipergunakan. Ya. Ini sangat membantu, sangat. Orang ketiga pakai laki-laki, ketiga perempuan, orang kedua laki-laki, kedua perempuan. Ketika fiil madi ya, fiil mudhari, fiil amr yang ada di sini aja, fiil amr. Semua menggunakan jari. Satu kali kelebihannya Pak Lestari, sekali hafal semua kata akan bisa dibuat. Itu kalau kita pakai generatif gitu, seolah-olah yang ada di jari ini pabriknya, kemudian kita masukkan kata baru. Kata huwa, kata zahaba, kata kataba, kata roja'a, kata akala, kata apa, masuk semua ke sini, masuk dan keluarlah menjadi kata yang baru. Baik, mudah-mudahan. Ya, ya. Silahkan yang lain, silakan. Alhamdulillah ada yang bertanya. Jazakillah. Jadi kalau ada yang bertanya tahu kira-kira nanti akan saya harus mengulangi bagian mana. Silakan, ada lagi. Ustaz, izin bertanya. Iya. Kalau untuk pembentukan katanya itu kita bisa lihat di mana ya? Misalnya kayak waktu itu ada adzaba itu kenapa menjadi yakdzibu? Nanti atau ada. Kenapa enggak? Iya, itu ada rumusnya atau bagaimana Pak Ustaz? Ada nanti, belum sampai ke situ. Oh, baik. Makanya nggak ada, bertahap. Sekarang fokusnya ke dari yang 14 itu ya. 14 dari huwa. Ya. Kenapa yakdzibu gitu ada. Baik, Ustaz. Ya, nanti terima kasih. Akan saatnya sampai. Mudah-mudahan di pertemuan ke 4 bisa ya. Baik. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Ya. Ya. Baik, siapa lagi? Terima kasih, Sarul. Ya, silakan. Itu dengan cara iya. Tapi dengan cara begini nanti digondol udah bisa. Tadi kan ada beberapa orang disuruh baca bisa. Kasih contoh. Misalnya kita share lagi ya. Oke. Kita kasih contoh. Tadi banyak yang gundul. Oke. Dengan belajar ini akan bisa baca meskipun digundulin. Oke. Ini. Aram tuh nggak bisa dikasih harokat, tapi Mas Bang Reza bisa baca. Coba tebak. Iya, bisa kan? Jadi memang sekali akan bisa. Tapi memang harus pernah sekali membaca. Iftahu. Coba sekali lagi, satu lagi yang tanpa dibarisin. Ini coba ini tidak jelas, tapi bisa ada harakatnya. Coba baca yang ini, yang wasjud. Iya, wasjud. Seperti itu. Jadi dengan belajar ini digundul itu nggak masalah karena udah bisa dibaca gitu, nggak bakalan ketukar, tidak akan tertukar. Nanti mungkin waktunya insya Allah akan bisa seperti itu dengan dasar makanya tidak fokus ke percakapan karena ini untuk bisa membaca buku atau paling tidak awalnya Al-Quran dulu. Karena Al-Quran akan sering dipakai, sering dipergunakan untuk pelatihan. Ada lagi, silakan. Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Ihsan. Wabang. Untuk yang ismun wa domir sama yang harfu jar wa domir itu, ini saya lihat di presentasinya, baituhu sama alaihi. Ini yang kata yang paling belakangnya itu berubah ya Pak, bukan hu juga, tapi hi. Oke, iya. Oke, sebetulnya di slide yang sebelumnya sudah gitu. Ada yang misalnya kitabuhu, kitab, tapi kalau ala sana alaihi gitu. Tapi berubahnya sedikit aja. Nanti dengan sendirinya akan paham. Ala fihi gitu. Tapi kalau ma'ahu ya.
ma'ahu, ma'ahum, ma'aha, ma'huma, ma'hunna, ma'aka, ma'akuma, ma'akum. Tapi kalau misalnya pakai ba'da, ba'dahu, ba'dahuma. Tapi kalau li misalnya, lahu, li, ada li kan, harfu jar. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana. Jadi, kemarin dikasih beberapa contoh. Kalau pertemuan satu atau kedua. Pertemuan satu ya. Memang ada dua aja variasinya antara hi sama hu, ya, lahu, fihi, alaihi, ma'ahu, jadi tidak terlalu sulit karena variasinya hanya antara hu dan hi. Itu Ihsan. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Itu tentang variasi antara hu dan hi. Mungkin keselarasan bunyi aja. Kalau ala, karena ala itu ada ya-nya alaihi. Fi ada ya-nya hi. Kalau la bunyi a ke u, lahu. Kita keselarasan bunyi. Kemudahan membaca bunyi kalau ya ke i, kalau a ke u gitu. Iya. Yang lain silakan. Ya, kalau ada kesulitan untuk perbaikan materi termasuk dalam slide kurang jelas, tapi juga artinya boleh disampaikan kesulitan karena saya juga maunya dipahami. Tapi kalau tidak paham juga bisa ulang lagi ke slide 1, ke PPT bagian 1, kedua, dan di selanjutnya sampai satu topik tertentu akan diulang. Misalnya sekarang tentang domir, itu meskipun variasinya dalam fi'il madhi, mudhari, amr, itu akan diulang dari awal. Jadi kalau baca PPT yang slide yang sekarang sebetulnya sudah merangkum dari pelajaran pertemuan 1 sebenarnya untuk mengingatkan. Ada yang bertanya lagi? Mudah-mudahan ada 39. Sekarang tinggal 33, tadi masih 39. Sudah lab ke... Ya, baik. Minggu yang lalu 44, sekarang 39. Mudah-mudahan nanti tinggal berapa? Insya Allah nggak tahu. Seleksi alam ya. Tapi yang ingin belajar saya kira tidak akan sia-sia. Karena tambah lama insya Allah bertambah. Berapapun jumlahnya insya Allah jangan khawatir ya. Iya. Pak, saya iya, Ihsan apa? Silakan. boleh bertanya lagi nggak? Untuk Ya, yang silakan. Yang hu, huma sama hum itu baituhu, baituhuma, baituhum itu si hum si belakangnya itu kan kata ganti ya, itu pronomina bukan Pak? Ya, kata ganti itu pronomina kan. Dalam bahasa Arab itu domir, dalam bahasa Indonesia itu kata ganti, tapi kalau dari bahasa Inggris pronomina, kalau bahasa Inggris aslinya pronouns gitu. Jadi dia juga. Oh, kalau subjek apa Pak bahasa itunya? Yang fa'iluhu. Fa'il itu fa'il. Fa'il itu kan subjek. Kalau kata kerja sama subjek gitu. Bagaimana kata ganti bersama dengan fa'il, bersama dengan fi'il atau kata kerja dan fungsinya sebagai subjek. Misalnya doroba, kan artinya dia atau mereka dua laki-laki memukul. Mereka memukul. Jadi alif itu domir. Baik Pak. Iya. Ya, makasih udah bertanya karena dengan bertanya insya Allah jadi saya paham apa kesulitan kalian. Ya, yang jauh masih ada, yang dari Surabaya, dari Blitar, mudah-mudahan masih ada. Semarang, awalnya sih ada Semarang.
Baik, masih ada. Kalau tidak ada kita akan mengulang sekali lagi untuk memantapkan ya. Masih ada waktu 15 menit untuk mengulang dari atas. Dari sesi pertama sebetulnya. Mari kita menggunakan jari ya, Pak Lestari. Semuanya kita baca. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jari ini sama. Ini adalah bentuk gambar telapak tangan. Sekarang kita baca baituhu. Baituhu rumahnya ya. Baituhu, baituhuma, baituhum. Baituha, baituhuma, baituhunna. Baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna. Baiti, baituna. Masih berkaitan dengan pronomina, berkaitan dengan dhamir, yang kita satukan dengan harfu jar. Salah satunya adalah ala. Alaihi, alaihima, alaihim. Kepadanya, kepada mereka gitu artinya. Alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Selanjutnya, ini tetap 14, berarti 14 adalah dhamir ya. Ada dhamirnya di sini. Dhamirnya adalah fa'il. Fa'il dalam bahasa Indonesia subjek. Ya. Misalnya di sini abada, ini mereka. Abadu mereka. Abadat dia. Abadata mereka. Abadna mereka. Ya, pelakunya. Jadi kita baca. Abada, abada, abadu, abadat, abadata, abadana, abadta, abadtuma, abadtum, abadti, abadtuma, abadtunna, abadtu, abadna. Lanjut dengan al-fi'lul mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang di depannya ada huruf ya, huruf ta, huruf alif, huruf. Nah, kita sudah ajarkan mulai dari kelingking itu hurufnya dihafal ya, ta, ini huruf mudhari'ahnya ya. Ta, ta, ana. Jadi pasti harus hafal. Dan insya Allah mudah kalau punya ingin menghafalnya, ingin mengetahuinya. Yang belakang yang merah ini adalah subjeknya, domirnya ya, belakang. Sedangkan yang depan yang merah bagian depan ini adalah huruf yang menandai fi'il mudhari. Untuk berbeda, ini kalau tanpa ya belakang, fa, ta, ha ini fi'il madhi, jadi ya. Tapi karena menjadi ada ya, tadi Bang Reza bertanya, ini kalau tidak ada harokatnya gimana? Kalau ada harokatnya kan gampang. Tapi karena ada ya, pasti bacanya yaftahu gitu. Karena menjadi fi'il mudhari. Mari kita baca. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna, taftahu, taftahani, yaftahna, taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna, aftahu, naftahu. Ini fi'il mudhari sudah tadi. Sekarang fi'il mudhari yarji'u. Sekarang fi'il amar ya. Fi'il amar peta jarinya ada di jari tengah untuk orang kedua laki-laki dan jari telunjuk untuk orang kedua perempuan. Yang merah ini adalah orang yang diperintahnya, jadi pelaku pekerjaannya nanti. Yang melakukan pekerjaan iftah, membuka itu orang ini. Memerintah kepada sendirian, laki-laki iftah. Kalau berdua iftaha, memerintah orang banyak laki-laki iftahu. Kalau sedikit, nanti satu orang perempuan iftahi. Kalau dua orang iftaha, atau jama' iftahna. Ini kasus iftahu berarti ini untuk
kalian, ya, laki-laki. Ini isbir, anta, isbir, isbira, isbiru, isbiri, isbira, isbirna. Nah ini isbiru. Kalau disatukan, ya ayyuhalladzina amanusbiru, asalnya isbiru. Kemudian kata usjud, usjud, usjuda, usjudu, usjudi, usjuda, usjud. Nah, kita ambil contoh sini. Ini ada di Al-Quran, jadi sekaligus kita pakai di Al-Quran ada kata usjud. Karena di depannya ada kata wa, maka u-nya tidak dibaca jadi wasjud. Wasjud, iqtarib ini asalnya tambah wa, waqtarib. Wa artinya dan, ya. Dan bersujudlah kamu, dan mendekatlah kamu. Dan bersujud, seorang hamba menjadi dekat, ya. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita dengan sabda Rasulullah SAW. Iqtarib ma yakun, aqrabu ma yakunul abdu rabbihi wa huwa sajidun. Faksiru adwa. Kondisi paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Oleh karena itu berbanyaklah. Ini kata fi'il amar, aksir. Kemudian ini tambah fa. Fa'aksiru ad-du'a. Perbanyaklah ad-du'a. Uktub. Uktuba, uktubu. Uktubi, uktuba, uktubna. Ini tanpa Bang Reza tidak dikasih harokat, tapi insya Allah karena sudah belajar kita akan tahu. Buktinya bisa baca nih. Uktubu ahsana ma tasma'un, wahfadhu ahsana ma taktubun. Taktubun antum, ya, taktubu, taktubani, taktubuna. Ini tasma'u, tasma'ani, tasma'una di jari tengah, ya. Ini pasti bisa baca. Tasma'u, tasma'ani, tasma'una, gitu, ya. Wa tahaddatsu bi ahsana ma tasma'un. Seperti itu insyaallah. Kalau sedikit demi sedikit insyaallah akan bisa membaca walaupun tidak pakai harokat. Seperti ini contohnya. Tapi karena sudah belajar, ini sudah belajar kata uktubu, tasma'un juga sudah tahu, walaupun tidak diberi harokat maka bisa antum tasma'un, antum uktubu. Ijlis, ijlislah, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Coba kita lihat. Ini tidak ada harokatnya Bang Reza. Tapi bisa kita baca. Ini dibacanya ijlisu. Kenapa? Karena kita sudah tahu ijlis, ijlisa, ada wawunya, ijlisu. Kalau ada ya-nya, ijlisi. Ada alifnya, ijlisa. Kalau ada nunnya, ijlisna. Pasti ya, bisa dibaca. Ijlisu ila tawwabin fa innahum araqqu afidatan. Duduklah bersama orang yang bertaubat karena hatinya mereka adalah paling lembut. Itu kata-kata Umar bin Khattab. Kalau ini tambahan saja karena prinsipnya sama dengan kata kerja yang dhamir atau kata ganti yang belakang kata benda. Hanya saja yang satu ini Nasrani. Ini nanti kita akan ketemu lagi. Ini khusus untuk iya harus ada ya. Ya untuk menyelamatkan. Karena kalau tanpa harus ada nun, huruf nun. Kalau tidak ada nun nanti kita akan ketemu bahwa akan kalau tidak ada rokat pasti akan salah membacanya. Tapi karena ada huruf nun maka orang baca tidak salah. Pasti walaupun tidak diberi harokat ini akan terbaca Nasrani. Artinya dia menolong aku. Ini contoh sekali lagi yang menunjukkan ini kan al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari' tambah fa'ilnya ada di sini. Fa'il karena ini cuma satu, kebetulan huwa aja karena fokusnya adalah ke yang merah di sini. Yang merahnya apa? Objek ya. Objeknya apa? Dhamir. Dia menolong dia atau
Dia menolong mereka. Ini kan ada dianya ada di sini. Dia menolong. Nah, nun menolongnya apa? Nun sod ro itu artinya menolong. Jadi lihat yang hitamnya itu kata dasarnya. Nasara. Ya. Nah di belakang ini, di belakang fil amar juga kan bisa. Tolonglah dia, tolonglah mereka, tolonglah mereka, tolonglah dia. Tapi yang diminta tolongnya ini cuma anta, contoh untuk anta. Tolonglah mereka perempuan, tolonglah saya. Untuk memisahkan antara kata kerja madi, mudore, amr. Sebelum ya diletakkanlah nun ya untuk menyelamatkan unsur nih. Untuk menyelamatkan dari apa? Dari salah baca. Yang ini diunggah, dimasukkan ke Google Classroom, silakan dibuat, uktub dan selanjutnya. Sedangkan percakapannya ada tambahan sedikit, tapi dimohon yang lain juga menghafal. Ya, baik. Rupanya saya kira waktu sudah sore dan ada yang chat, sebentar saya akan baca. Ada buku ini rekam, oke. Tidak, oke. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan kita terbersihkan dari kesalahan, dari doa, dari kekhilafan, dari dosa yang kita lakukan pada saat belajar ini. Mudah-mudahan Allah meridai dan jadikan ini adalah kebaikan untuk kita semua. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, syukran katsiran ala timamikum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz.